Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Fadilanhar, NIM G00236060 dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ACL atau anterior cruciate ligament. Pada regi Eugeno terdapat 4 jenis ligamen utama yang menjaga stabilitas artikulasi Eugeno. Di antaranya ada ligamen ACL atau anterior cruciate ligament, kemudian ada PCL, posterior cruciate ligament, ada LCL, lateral collateral ligament, dan MCL atau medial collateral ligament. Dari keempat ligamen tersebut, ACL adalah ligamen yang paling sering mengalami cedera. ACL sendiri merupakan ligamen yang menghubungkan antara os femur dan os tibia pada artikulasi Eugeno. ACL sendiri berfungsi untuk mencegah pergeseran berlebih os tibia ke depan os femur dan menjaga stabilitas rotasional geno atau lumbar. Cedera ACL ini biasanya terjadi pada orang yang melakukan olahraga yang melibatkan perubahan arah Genu seperti olahraga basket atau sepak bola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai osa yang menyusun artikulasio terkait ACL injury. Nah, di namanya artikulasio geno. Untuk morfologinya yaitu ginglimus. Artikulasio genu ini terdiri dari tiga artikulasio, yaitu artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemolaris, artikulasio meniscotibialis. Sedangkan osa yang terlibat yaitu ada os femur, os patella, os fibula, dan ada os tibia. Selanjutnya tentang ligamen yang memperkuat dari artikulasio tadi. Ada 5 ligamen yang memperkuat, yaitu ada ligamen kolateral medial, ligamen kolateral lateral, kemudian ada ligamen patella di sini, kemudian ada ligamen cruciatum anterius dan yang ad posterius, kemudian ada juga ligamen transversum genu. Selanjutnya tentang otot apa dan tendo apa saja yang berperan dalam pergerakan. Untuk bagian anterior ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedialis. Untuk yang bagian posterior adalah musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosa, dan musculus gastrocnemius. Kemudian untuk bagian medial adalah musculus sartorius, sedangkan bagian lateral adalah musculus tensor fasciae latae. Kemudian tendo yang berperan yaitu ada tendo quadriceps femoris, kemudian ada tendo adductor magnus, tendo biceps femoris, kemudian ada tendo popliteus, dan ada juga tendo semimembranosus. Nah, selanjutnya bursa yang khas. Sebelumnya apa sih bursa itu? Bursa merupakan kantong berisi cairan yang memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan pada sendi. Memiliki dinding yang tipis dan dibatasi oleh membran sinovium. Untuk bursa anterior yaitu ada bursa suprapatellaris, di mana bursa ini terletak di bawah musculus quadriceps femoris berhubungan erat dengan rongga sendi. Kemudian yang kedua ada bursa prapatellaris yang terletak pada jaringan subkutan di antara kulit dan bagian depan belahan bawah patella dan bagian atas ligamen patellae. Selanjutnya ada bursa infrapatellaris superficialis yang terletak pada jaringan subkutan di antara kulit dan bagian depan belahan bawah ligamen patellae. Yang keempat ada bursa infrapatellaris profunda di mana ini terletak di antara permukaan posterior dari ligamen patellae dan permukaan anterior tibia. Bursa ini terpisah dari kafum sendi melalui jaringan lemak dan hubungan antara keduanya ini jarang terjadi.
Untuk yang bursa di bagian posterior ada recessus subpopliteus ditemukan berhubungan dengan rongga sendi dan berhubungan dengan tendon musculus popliteus. Dan ada juga bursa musculus semimembranosus yang ditemukan sering berhubungan dengan rongga sendi dan berhubungan dengan insersio musculus semimembranosus. Ini yang bursa suprapatellaris, kemudian ini ada bursa subpoplitea, ini bursa infrapatellaris profunda. Selanjutnya tentang arteri apa aja sih yang melewati struktur tadi. Jadi struktur ini dilewati oleh arteri popliteal. Arteri ini merupakan terusan dari arteri femoralis. Jadi setelah arteri femoralis melewati kanalis adductorius, arteri tersebut kemudian dinamakan arteri popliteal. Nah, arteri popliteal inilah yang memvaskularisasi artikulasio genus. Arteri ini melewati sisi posterior dari genus, yaitu melewati facies popliteal dan fossa intercondylaris. Ini yang arteri poplitea. Selanjutnya tentang vena yang melewati struktur. Struktur luto dilewati oleh vena poplitea di profundus dan vena savena magna dan savena parva di superficial. Vena superficial atau vena savena magna dan vena savena parva di sini berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar luka. Genu, Untuk vena profundus, yaitu vena poplitea, di sini berfungsi dalam mengalirkan darah dari otot-otot di daerah gen, yang vena poplitea, kemudian ini ada vena savena parva, dan ini vena savena magna. Ini yang vena poplitea juga di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan ini adalah referensi yang saya gunakan.